Halo semua, selamat datang kembali di Cara Belajar untuk Menjadi Hacker 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 5 tahapan hacking. Nah, di video pertama kan kita sudah belajar yang namanya alur belajar dan pengenalan cara menjadi hacker. Nah, di alur belajar tersebut terdapat 5 tahapan hacking. Nah, jadi di video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam nih yang namanya 5 tahapan hacking, biar kalian lebih matang lagi nih untuk masuk ke dunia hacking ini. Oke, masuk ke 5 tahapan hacking. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan mengetahui alur hacking. Kita akan mempelajari alur dari sebuah proses hacking dari awal hingga selesai. Dimana di tutorial kali ini saya akan membagikan 5 tahapan hacking. Yang kedua yaitu mengetahui istilah-istilah hacking coy. Kita akan mempelajari istilah-istilah dasar hacking. Ada kesalahan sistem. Jadi kita akan mempelajari istilah-istilah dasar hacking, seperti istilah dalam alur hacking, alat hacking, dan teknik hacking di dalamnya apa saja sih yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengetahui sistem keamanan. Dengan menonton video ini, kita akan mempelajari sebuah sistem keamanan dalam sebuah perangkat. Terutama yang akan kita pelajari yaitu keamanan komputer. Kita akan mempelajari 5 tahapan hacking. Nah, 5 tahapan hacking seperti yang di video pertama yaitu ada namanya reconnaissance, scanning, vulnerability analysis, exploitation, post exploitation, dan persistent. Nah, jadi di video kali ini kita akan memperdalam kelima tahapan hacking ini ya. Nah, yang pertama yaitu reconnaissance. Nah, reconnaissance yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang target. Biasanya hal yang dilakukan yaitu ada 2 nih jenis-jenisnya. Yang pertama ada passive reconnaissance. Nah, passive reconnaissance ini mengidentifikasi IP address, physical address, email address, username, dan lain-lain. Data-data si target lah ya pokoknya ya. Secara online dan tanpa berhubungan langsung dengan si target. Biasanya kita menggunakan media, internet, berita, dan juga lain-lain. Tools yang digunakan biasanya yaitu Whois, Whatweb, The Harvester, Hunter.io, Sherlock, Nmap, dan lain-lain. Tentunya ini semua ada di Kali Linux, jadi tenang aja. Terus kita juga bisa membuat tools sendiri dengan bahasa pemrograman Python. Yang kedua yaitu active reconnaissance. Nah, kita akan mengamati langsung target dengan tujuan mengetahui data-data pribadinya dan info penting lainnya seperti hobi, bentuk rumah, nomor rumah, plat kendaraan, dan lain-lain. Lalu tools yang digunakan apa sih? Karena kita mengamati secara langsung, tentunya skill komunikasi kita dibutuhkan, skill menyadap CCTV, dan skill keberanian tentunya ya kan. Lanjut, kedua yaitu scanning. Nah, scanning merupakan tanda dari dimulainya sebuah serangan oleh peretas alias pre-attack. Nah, pada tahap ini peretas akan mencari berbagai kemungkinan yang dapat digunakan untuk mengambil alih komputer atau sistem dari target. Nah, jadi hal penting. Kita harus punya izin dari pemilik komputer atau sistem target. Karena jika tidak, maka kita termasuk dalam kegiatan ilegal. Dan jangan ditiru ya teman-teman. Lalu poin yang akan dibahas apa aja sih? Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya TCP dan UDP, port scanning, port service version scanning, operating system scanning, firewalls or IDS, bypassing firewall seperti decoys, and packet fragmentation. Lalu ada yang namanya security evasion. Nah, tools yang digunakan banyak. Contohnya di sini yaitu NetDiscover dan Nmap. Masih banyak lagi lah pokoknya toolsnya ya. Lalu kita juga bisa membuat tools sendiri coy. Membuat tools sendiri dengan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga yaitu ada namanya tahapan vulnerability analysis. Ini merupakan proses untuk mencari tahu kelemahan atau kerentanan terhadap sistem, di mana celah tersebut akan digunakan sebagai bagian dari penetrasi sistem. Lalu tools yang digunakan apa sih? Seperti Nmap Scripts, Nessus, Searchsploit, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada exploitation. Nah, ini adalah tahap yang paling kita tunggu-tunggu nih. Karena kita akan mengakses sistem tersebut dengan mengeksploit dan tujuan sebuah hacking. Tujuan hacking apa sih? Yaitu kita ingin mengeksploit dari sistem tersebut, alias mengakses dan mengontrol sebuah sistem ya kan.
Yang ketiga, kita akan berkenalan dengan namanya reverse shell and bin shell. Nah, nanti itu ada contoh praktik exploitation seperti yang satu nih, yang pertama telnet exploit, yang kedua samba exploitation, yang ketiga VSFTPD 2.3.4 exploitation. Nah, ini juga sering ya umum digunakan oleh para hacker. Lalu ada yang keempat yaitu SSH brute force attack. Nah, lalu ada namanya eternal blue attack, double pulsar attack, blue keep attack, router exploit. Nah, jadi ini tuh teknik-teknik exploitation, teknik-teknik serangan hacking yang bisa kita gunakan dan akan kita praktikkan tentunya. Tools yang digunakan apa? Metasploit framework. Nah, jadi ada framework yang isinya tuh udah apa ya? Udah menjadi satu lah ya. Toolsnya tuh ada banyak dan jadi framework. Jadi kita akan menggunakan tools tersebut. Jadi toolsnya bukan satu tapi banyak. Yang kelima ada namanya post exploitation ya kan. Kita akan mengontrol sistem yang udah kita eksploitasi dengan mendalami yang namanya Meterpreter. Jadi kita akan menggunakan yang namanya MS Venom Tools. Nah, dengan MS Venom Tools, kita ini bisa membuat yang namanya payload, virus, dan juga trojan. Nah, lalu Meterpreter. Fungsi Meterpreter ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, dengan adanya Meterpreter ini, kita akan bisa yang namanya pertama, Windows Control dengan privilege penuh. Yang kedua, membuat keylogger. Yang ketiga, mengambil screenshot. Yang keempat, menjalankan screen recorder. Yang kelima, mengakses kamera. Yang keenam, mengakses audio. Yang ketujuh, menginstal program. Yang kedelapan, menghapus program. Yang kesembilan, membuat, menghapus, mengupload, mendownload file. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa Meterpreter ini lakukan ya guys ya. Nah, ini adalah bahayanya hacking, makanya jangan sampai kena hacking ya. Karena komputer kita akan diakses secara penuh oleh si hacker. Lalu kita juga akan membuat tool sendiri, yaitu dengan bahasa pemrograman Python tentunya ya kan. Lalu di 5 kan ada 2, post exploitation dan juga persistence. Nah, persistence ini adalah tahap yang cukup penting dalam hacking juga nih. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan akses kita kepada target sistem tersebut. Misalnya, walaupun setelah dimatikan komputernya dan kemudian dinyalakan kembali, maka akses tersebut akan secara otomatis kembali lagi ke kontrol kita. Jadi kita tetap dapat mengakses target sistem kita walaupun sudah di restart beberapa kali, kita tetap bisa mengaksesnya. Jaya hacker. Setelah memperoleh kontrol nih ya kan, maka kita harus menghapus jejak kita coy. Atau enggak ya kita ketahuan ditangkap polisi, udah hilang kita udah. Nah, jadi data kita yang ada di komputer target sistem tersebut, data-datanya kita hapus supaya nanti tidak terdeteksi bahwa kita pernah ada di sistem tersebut. Kalau nggak dihapus ya ketahuan masuk penjara lah anjir. Capek-capek lo hacking, udah berhasil masuk penjara kan gak guna gitu. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bingung jangan lupa tulis di kolom komentar ataupun di grup diskusi kita ya guys ya. Oke, dadah. Salam anime developer. Kok anime developer sih? Ya udah nggak apa.